إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
يفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Sidkiah Islamic School, Bapak Muhammad Taufik SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di acara kultum sore hari ini, dan tak lupa teman-teman dan kakak-kakak yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Al-Yusuf sebagai MC pada acara kultum sore hari ini. Baik, sebelum memulai acara kultum ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah pembawaan materi kultum yang pertama oleh Kak Abdul Umar dari kelas 8 Istanbul. Kepada Kak, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan niat untuk melakukan mengganti puasa Ramadan adalah nawaitu shoma godin an qodoi fardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Selanjutnya, bagi orang yang sudah lemah atau orang yang sudah tua yang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka diwajibkan bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu 3/4 liter beras atau makanan lainnya, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah 184, yang artinya, dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Abdul Umar. Selanjutnya adalah pembawaan materi kultum yang kedua oleh Kak Rahmani Davina Mananti. Kepada Kak Rahmani Davina Mananti, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmani Davina Mananti dari 9 Indonesia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir di sore yang cerah ini. Salawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang saya hormati mentor public speaking serta seluruh guru SMP Sidkiah Islamic School dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang kejujuran menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Jujur adalah tindakan atau pernyataan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Kejujuran merupakan perilaku yang terpuji dalam Islam. Kejujuran adalah sidik, yaitu berdasar dari sifat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran harus ditanamkan dalam setiap umat Muslim yang baik. Jika Anda berdusta, maka akan mendapatkan dosa serta tidak ketenangan dan juga tidak dipercaya oleh orang lain. Apa dampak? Mengapa kita harus jujur? Yaitu satu, jujur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga jujur itu jika Anda jujur akan mendapatkan pahala serta kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jika Anda
berdusta akan mendapatkan dosa dan juga keburukan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur akan senantiasa disayangi dan dihormati oleh antar manusia, seperti yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, dalam kurung jujur. Jujur juga meningkatkan kedamaian, ketentraman hati kita. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik pasti memberikan dampak yang baik. Sebaliknya, perbuatan buruk memberikan dampak yang buruk. Mari kita mulai jujur karena itu merupakan teladan dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahmani Davina Mananti. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pemateri yang terakhir, yaitu Bapak Fajar Kurniawan SPD. Kepada Bapak Fajar Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul adzim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu guru serta anak-anakku yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui ya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengobrol pahala-pahala kepada kita. Jadi kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-8. Kalau misalnya ya di Ramadan ke-8 ini kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya perbaiki. Masih ada 21 hari lagi ke depan ya untuk kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak tentunya amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang sudah disampaikan pada kultum sebelumnya. Ya, tetapi pada kesempatan ini ya Bapak akan menyampaikan tentang satu amalan ya salah satu amalan ya, yaitu tentang rahasia di balik sholat qiyam ya, atau yang kita sebut dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ya itu termasuk ibadah qiyamul lail ya atau sholat malam. Tarawih itu berasal dari kata tarwiyah, artinya sesuatu yang dikerjakan secara santai. Ya, akan tetapi sholat tarawih ini ya ini hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan itu tidak ada sholat tarawih. Jadi penamaan tarawih ini ya tidak spesifik dimaksudkan pada sholatnya,
namun ya lebih menunjuk kepada sifat praktikal ya, sholat yang tenang. Ya, jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang tenang, santai, ya dilakukan dengan santai, ada getaran kepada jiwa, ya, ada gejolak kepada rasa, dan dengan perasaan itu ya membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha di setiap jedanya. Jadi sholat tarawih itu kan ada jedanya. Misalnya kita bagian pertama 2 rakaat, ya itu jeda. Ya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala semoga menghanguskan ya dosa-dosa yang telah kita perbuat. Maka tadi ya di sela-sela sholat tarawih kita, ya misalnya kita lakukan 2 rakaat, nah di jeda tersebut kita bisa memohon ampunan ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang langsung dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 37 ya, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, yang artinya ya Allah, Engkau memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan, karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Ya, jadi maka dalam sholat tarawih ya kita harus berusaha mengerjakannya itu dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, ya. Ada panggilan dari hati yang memang kita ingin berusaha mendapatkan ampunan serta pahala yang luar biasa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, ya. Allah mengobrol pahala di bulan Ramadan ini, ya. Maka doa yang tadi kita bacakan ya dengan penuh kekhusyuan ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi doa yang kita bacakan tadi itu harus penuh dengan kekhusyuan ya. Allah ya, Allah itu Maha Pengampun ya, Maha Pemaaf ya. Jadi doa itu ya kita butuhkan ya dengan rasa yang tinggi, sehingga apa? Sehingga ada koneksi ya, ada koneksi antara doa yang tadi kita lafazkan ya dengan yang kita rasakan dalam ruh kita. Bagaimana caranya ya? Bagaimana agar kita berdoa ya sehingga kita merasa doa itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana sebenarnya ya. Setiap kita mengucapkan doa tadi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya, di sela-sela tarawih kita ya, kita sambil mengingat-ingat ya kesalahan apa ya, kesalahan apa yang kita ingin minta ampuni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan apa yang Allah ya bisa maafkan ya. Kita menyadari dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan ya, dosa kepada Allah, lalai terhadap apa yang Allah perintahkan ya kan, dosa kepada orang tua ya, orang tua yang sering kita lukai hatinya, kemudian dosa kepada guru yang sering kita acuhkan perkataannya ya, kemudian dosa kepada teman yang sering kita sakiti dengan lisan kita. Maka disinilah kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mempunyai sifat pemaaf ya, Allah mempunyai sifat pemaaf ya, dan Allah mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maka dengan doa itu ya kita berdoa juga, ya Allah ya, hamba mohon maaf, mohon ampun kepadamu atas dosa dari awal yang pernah aku buat hingga detik ini ya. Masya Allah, indah sekali. Dan ketika kita menyebutkan doa dengan sifat Allah ya, dari Asmaul Husnanya itu ya, diisyaratkan di Al-Qur'an surat ke-17 ya, surat Al-Isra ayat 110, sebagai bagian dari doa yang mendapatkan isyarat langsung dari Allah untuk segera diijabah. Ya, Allah sendiri mengatakan kulitnya Allah ya jika kita ada persoalan dalam hidup. Ya, jadi doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa yang tadi yaitu kan mengandung bagian dari Asmaul Husna ya. Salah satu Asmaul Husna yaitu apa tadi? Ya. Al-Afu ya, Maha Pemaaf gitu ya. Jadi ketika kita ada persoalan dalam kehidupan, maka panggil nama Allah ya. Sebut namanya dengan nama terbaik yang kita butuhkan. Jadi panggil nama Allah ya berdasarkan nama terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, butuh rizki misalnya, ya Allah ya Razak ya
ya Allah, aku minta rezeki darimu. Ya, Masya Allah. Maka insya Allah Allah kabulkan. Ya, ya Allah, aku minta maaf, aku ingin minta maaf. Maka sebut dengan namanya Allahumma innaka afuwun. Ya, karena sifatnya Allah yaitu afu, ya, al-afu, yaitu Allah yang maha pemaaf, ya, yang menghilangkan dosa. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasulullah yang tadi yang disebutkan di awal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena mencari, ya, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah. Ya. Jadi hadis tersebut, ya, hadis tersebut itu berlaku bagi siapa yang mengerjakan amal qiyam yang tadi, ya, amal sholat tarawih yang tadi, yang diselingi apa? Dengan permohonan doa yang tadi, ya, yang disebutkan yang tadi. Ya, maka dari itu, mumpung Ramadan ini kita masih diberikan, ya, kesempatan oleh Allah, ya, pada tahun ini untuk beribadah, melaksanakan puasa, ya, melaksanakan zakat, sholat tarawih, ya, sedekah yang banyak, gitu ya. Jadi sedekah terus, ya, yang banyak, karena sedekah itu yang pernah disampaikan dalam kultum sebelumnya, ya, itu membawa sangat manfaat, ya, bagi kita. Ya, sedekah itu tidak membuat kita miskin, malah sedekah itu akan menambah, ya, rezeki kita nanti ke depannya. Maka jangan kita sia-siakan, ya, waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi malam itu setelah berbuka kita istirahat sejenak, maka kita bersiap untuk sholat isya, ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, jadi kesempatan kita 30 hari di bulan Ramadan ini, ya, karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, maka jangan pernah kita lewatkan, ya, jangan kita pernah lewatkan. Ya, imbangi juga, ya, tambah juga dengan apa? Dengan sholat tahajud, ya, sholat tahajud setelah kita misalnya, ya, sebelum kita sahur kita misal bangun jam 3:30. Sebelum maksudnya kita bangun, ya, bangun 3:30, ya, kita jangan langsung sahur, ya kan? Kita langsung jangan sahur, kita sholat dulu, ya kan? Kita sholat dulu, sholat tahajud, ya, karena sholat tahajud, ya, salah satu juga sholat yang sangat penting, ya, yang kita bisa lakukan, ya. Kita di sana juga bisa memanjatkan doa, minta sama Allah, ya, apa yang kita butuhkan, ya, minta sama Allah, gitu, ya. Kemudian kita sahur, karena sahur itu kan utamanya kan di akhir, ya, kita maka utamakan sholat tahajud dulu sebelum sahur, ya. Jadi isi waktu kita, ya, pada bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, ya, maka, ya, Allah tidak akan berpikir untuk memberikan pahala yang banyak, ya, kepada kita semua, ya, kita yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ya, ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu memberikan kesehatan kepada kita, perlindungan kepada kita. Memang di bulan Ramadan ini kita Ramadan kedua ini, di masa pandemi ini, ya, kita mungkin masih ada batas-batasan, ya, untuk kita misalnya masih ada yang takut untuk sholat tarawih di masjid, tidak apa-apa, karena Rasulullah sendiri, ya, itu sholat tarawih, ya, di masjid dan di rumah, gitu. Jadi tidak ada wajibnya di masjid ataupun di rumah, ya. Jadi sholat tarawih bisa dilakukan di rumah, ya, misalnya bersama siapa? Bersama orang tua, ya, atau bersama kakak, gitu kan. Ya, kalau misalnya di era pandemi ini masih takut untuk datang ke masjid, ya. Jadi bukan alasan ketika pandemi nggak ke masjid, nggak sholat tarawih, sedangkan di rumah, ya, tarawihnya itu tidak dilaksanakan. Sayang sekali kalau misalnya kita melewatkan setiap malam itu sholat tarawih, kita lewatkan begitu saja, ya. Bahkan sholat tarawih dikalahkan, ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu, ya. Jadi memang penting, ya, kita melakukan sholat tarawih ini, ya. Semoga Allah merahmati kita semua, melindungi kita semua, memberikan kita kesehatan, ya, semua, ya, Bapak Ibu guru, ya, anak-anakku, siswa-siswa SMP Siti Syamsul. Semoga Ramadan ini memberikan kita, ya,
manfaat ya, bulan pendidikan bagi kita, sehingga keluar dari Ramadan ya kita terus istiqomah ya, terus istiqomah. Jadi bukan hanya Ramadan kita takwa, tapi setelah Ramadan kita harus lebih takwa gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Fajar sampaikan ya. Kalau ada salah kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fajar Kurniawan SPD. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Kultum yang sudah memberikan wawasan kepada kita semua. Semoga Kultum sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi hamba Allah yang istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara Kultum sore hari ini, mohon dibukakan pintu maaf apabila penyampaian dan sikap saya yang kurang berkenan pada hadirin semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.